Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sarupna Channel. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya menceritakan tentang guna-guna tanah kuburan Pangguaran. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Baik, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri. Dimulai. Tanah kuburan Panguragan yang terletak di Desa Panguragan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, memang sudah lama tersohor di seantero Jawa Barat dapat menjadi media ilmu gaib. Banyak kalangan dukun aliran sesat menggunakan tanah kuburan Panguragan sebagai media guna-guna untuk menghancurkan usaha seseorang. Benarkah? Sejak Jumat Kliwon hingga Sabtu Legi, 18 hingga 19 Januari 2008, Ujang duduk termenung di teras gedung pertemuan kompleks Jikinasih di Jalan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Depok. Saat itu dia bersama tiga rekannya masing-masing Toto, Sutejo dan Hendy mengantar DRS Hairudin yang tengah mengikuti rapat kerja nasional, Rakernas, dengan Presidir PT Guswara Entertain, Agus Winarko, MSC pria yang usianya beranjak senja dan berbadan subur itu memisahkan diri dari hiruk-pikuk ratusan orang pengantar para peserta Rakernas. Wajah yang sudah dipenuhi kerutan itu tampak kuyu seakan menyimpan duka nestapa teramat berat. Ujang duduk di atas tikar di bawah rindangnya pohon beringin hingga memasuki dini hari. Pemandangan semacam itu tentu saja sangat kontras dan sangat tak lazim. Kepada penulis, dia seperti berupaya memuntahkan kegalauan hatinya seputar perjalanan usaha putra sulungnya yang kini bangkrut dan gulung tikar. Padahal, sejak Pasar Lama, yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Lemah Abang, Kabupaten Indramayu itu terbakar pada Selasa, 11 Juli 1995, pukul 9, dan para pedagang direlokasi ke pasar baru yang terletak di Jalan Tanjung Pura, Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Indramayu. Secara bertahap kios kue kering milik Udi, anaknya, mengalami kemajuan. Setidaknya hingga 2005 silam, kios kue itu sangat populer dan setiap harinya selalu dijejali pembeli. Menyaksikan kemajuan usaha Udi, sejumlah kios yang semula menjual dagangan lain diganti menjadi kios kue kering. Akibatnya, persaingan pun semakin ketat sehingga calon pembeli kue kering tersebar ke berbagai kios yang ada di pasar baru. Sejak saat itu, dari waktu ke waktu, jumlah pembeli ke kios Udi terus berkurang. Tetapi, bagi Udi hal itu dianggap sesuatu yang lumrah sesuai dengan hukum pasar. Sekitar awal 2006, naluri Udi menangkap ada hal yang tidak wajar, terutama setelah mendapatkan kiosnya benar-benar sepi. Bayangkan, omzet dalam sehari hanya cukup buat menutupi kebutuhan dapur keluarga. Tragisnya, puluhan orang pelanggan kabur sambil membawa utang dalam jumlah besar. Hal ini membuat Udi kalang kabut mencari dana pinjaman buat menambal modal yang berkurang akibat ulah para pelanggan yang nakal itu. Bukan itu saja, pada bulan ketiga 2006, Udi anak saya dan keluarganya merasakan suatu gangguan gaib yang menciptakan rasa takut. Kisah Ujang dengan pandangan menerawang jauh. Masih dalam bulan yang sama, sejumlah pedagang sekoteng, bakso dan lainnya yang biasa mangkal malam hari di sekitar Pasar Baru Tanjung Pura sempat menggunjingkan peristiwa gaib di sekitar kios kue milik Udi. Mereka kerap menyaksikan sosok pocong alias mayat hidup berkeliaran di teras kios kue milik Udi. Gunjingan itu pun akhirnya masuk ke telinga Udi. Untuk membuktikannya, pada dini hari sekitar pukul 1-an, seorang diri Udi menyelinap ke lorong, los, Pasar Baru Tanjung Pura yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya itu. Karena sudah dini hari, suasana pasar sangat sepi. Kalaupun ada aktivitas hanya di sisi jalan alternatif penghubung Polsekta dengan markas Polres Indramayu saja, di mana terdapat warung nasi yang buka 24 jam. Malam itu, berselang 2 kios dalam posisi berseberangan, Udi mengambil tempat pengintaian yang dirasa aman. Untuk bersembunyi, dia duduk di balik tumpukan bekas kotak gula yang sudah kosong. Berkat losion anti nyamuk, dia terbebas dari serangan-serangan makhluk haus darah itu.
Lewat bantuan cahaya dari sudut kios, diliriknya jarum jam tangan, saat itu sudah menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Sepasang matanya menatap lurus ke arah kiosnya yang sengaja tidak diberi penerangan, sehingga suasana temaram sisa lampu dari kios lain di sebelahnya. Dia meragukan gunjingan para pedagang ketika merasakan pantatnya mulai penat akibat terlalu lama duduk di atas lembaran kardus bekas. Ketika terlintas niat untuk pulang, detak jantung Udi mendadak terpacu. Pandangannya lebih dipertajam. Ternyata benar, samar-samar dia menyaksikan sosok mayat terbungkus kafan muncul dari balik tumpukan kardus bekas snack yang disimpan di teras kios. Pocong itu bergerak lembut dan makin lama makin jelas setelah terkena sisa cahaya lampu dari kios sebelah. Rasa takut pun mulai merasuk ketika pocong itu terlihat gelisah. Kepala pocong menoleh ke berbagai arah diikuti gerakan tubuhnya. Udi yakin, keberadaannya sudah diketahui makhluk alam gaib itu, sehingga sepasang sandal jepit pelan-pelan dia lepas. Nalurinya memang tepat. Pocong itu melompat-lompat tertuju ke tumpukan bekas kotak gula di mana Udi bersembunyi. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter lagi, sekuat tenaga Udi melompat dari balik tumpukan bekas kotak gula lantas lari menjauhi arah datangnya pocong. Udi lari secepat yang dia mampu menuju ke arah warung nasi. Tanpa peduli terhadap 3 tukang becak yang duduk santai di bangku kayu, Udi menerobos memasuki warung dan disambut petikan kaget pelayan yang tengah terkantuk-kantuk. Keesokan paginya, peristiwa itu dia ceritakan kepada istrinya lalu kepada ayahnya. Ujang yang awam soal makhluk gaib, hanya memberi saran supaya anaknya lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak wirid. Dari kios kue, teror itu pun berpindah ke rumah Udi. Nyaris tiap malam, istri dan 2 anaknya diteror suara-suara aneh dari serambi rumah bahkan terkadang disertai bau busuk menerobos melalui celah daun jendela. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.